percaya engkau pasti telah merencanakan yang terbaik untuk diriku, agar ku tak jatuh dan selalu tetap di jalanmu. Nabila Elisa ya hadir nemenin kita di pojokan sana ya, masih bersama dua perempuan cantik-cantik, ibu-ibu, anak satu anak dua yang kelihatan masih gadis-gadis ini ya. Oke, kamu kan nyanyi ya Feby dulu ya? Aduh. Masih bisa nyanyi nggak kamu? Hah? Gini. Serius nih? Masih bisa nyanyi nggak? Kalau disuruh nyanyi itu masih pede nggak nyanyi? Itu dia. Itu dianya tuh apa? Udah enggak ya? Bingung Karos jawab. Oke, kalau gitu kita kembali ke Tia tadi ya pertanyaannya ya. Tia, benarkah kamu akan kembali ke dunia Bigo? Kata siapa? Kata aku tadi nanya. Ya ada lah, pasti bener ya. Iya. Enggak sih, sebenarnya aku lebih ke kangen aja sama teman-temannya. Oh, teman-teman di Bigo? Iya, karena mereka tuh seru-seru. Itu tuh kemarin itu ada yang nawarin. Jadi aku tuh cuman ngebantu apa sih namanya kayak promosi kalau di Bigo tuh lagi ada acara Oh gitu. Tapi misalnya diminta lagi, yaudah ngisi lagi deh di Bigo gitu. Bigo Enggak lagi. tahu, kayaknya waktu sekarang kayak lebih apa ya? Sibuk aja kayak ngurus baby gitu kan. Kayak nggak ada waktu aja. Nggak ada waktu, tapi lumayan ya sebenarnya kalau pendapatan dari situ tuh lumayan. Insya Allah lumayan. Iya. Kan udah pernah ceritakan tahu juga. Iya, betul. Oke. Nah, sekarang kita mau satu perempuan lagi mau kita ajak berbincang di sini ya. Ini Mama Lita ini terkenal ikuti ajang masak begitu ya. Tapi dia juga punya cerita yang ingin kita dengarkan kisahnya. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Yulita Intansari atau Mama Lita, top 4 kompetisi memasak tahun 2019 berusia 31 tahun ini sempat viral karena bulu matanya copot saat sedang babak eliminasi, senang menggoda Chef Juna dan membawa kaca saat memasak. 27 November lalu, Ananda Rizky Pratama yang telah menikahinya selama 12 tahun meninggal dunia setelah 7 hari sakit paru-paru ketika putri bungsunya masih 10 bulan. Chef yang tereliminasi setelah membuat hidangan sushi dan mendapatkan finger heart dari Chef Juna ini akhir Maret kemarin pergi berlibur ke Turki, namun setelah pulang harus menjalani isolasi mandiri di Wisma Atlet walaupun tidak positif COVID. Selama karantina di Wisma Atlet, Yulita sempat live Instagram dan mengkritik fasilitas di sana seperti jam makannya tidak teratur dan kasurnya kotor hingga dikomentari netizen kenapa di Wisma Atlet, harusnya di hotel, dan dijawab uangnya habis di Turki. Benarkah Mama Lita tidak ingin menikah lagi? Dan bagaimana cara Mama Lita menghadapi komentar negatif netizen? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Nah, sudah ada Mama Lita di sini. Ini kalau diajak masak-memasak dikenal ceria banget sih, kamu main buat orang jadi ketawa gitu ya. Tapi di bulan November kemarin ya. Iya, benar Bulan November ya ada berita duka terutama buat Mama Lita ya. Kita lihat ini describe fotonya karena sang suami meninggal dunia pada bulan November. Kamu tulis banyak begitu ya, pasti kesedihan luar biasa sih yang kamu rasakan. Pada saat almarhum meninggal, kamu sedang berada di dekat almarhum? Aku kebetulan sebelum dia itu dari awal sakit emang nggak mau ditinggal gitu. Nggak mau ditinggal? Emang pengen minta temenin terus. Terus sebenarnya kan dia harus isolasi kan. Nah di isolasi itu juga nggak mau aku tinggalin, pengennya mintanya tuh ada aku terus gitu. Terus sampai terakhir aku bujuk untuk bisa masuk ke maksudnya perawatan yang lebih intensif gitu. Tapi di situ aku nggak bisa nemenin. Dia nggak mau? Akhirnya dia mau, tapi malam sebelum tindakan, ternyata kan dia harus pasang ventilator kan. Nah sebelum tindakan itu malamnya dia masih bisa WA tuh, minta aku gimana caranya biar bisa masuk nemenin dia ke ICU gitu. Alhamdulillah dengan ada bantuan gitulah akhirnya aku bisa masuk paginya. Ngeliat dia udah gimana ya, kayak udah nggak berdaya gitu kan Karos. Terus di situ aku bisa terakhir ngeliat suami aku bisa
minta maaf gitu. Aku bilang aku nggak bisa lama-lama di sini, aku harus keluar nanti. Setelah kita keluar, udah ketemu di luar, kamu udah sehat gitu. Aku bilang kamu harus kuat, kamu harus bertahan. Aku sama anak-anak nunggu kamu di luar gitu. Tapi ternyata Tuhan berkehendak lain. Setelah tindakan pemasangan ventilator selesai, ternyata itu juga nggak bisa nyelamatin Nyawa. dia. Jadi kamu sempat mendampingi, tapi kondisinya sudah pakai ventilator ya? Belum. Oh belum. Pas mau pasang Ventilator. ventilator. Jadi tapi belum bisa, tapi sudah nggak bisa komunikasi. Sudah Bisa nggak komunikasi tapi dia udah lemas gitu. sadar? Terus yang aku ingat banget, aku kan cuma bisa berdiri kan di ICU, nggak bisa nggak bisa duduk, nggak bisa apa. Dia tuh masih bisa nanya, kamu nggak capek berdiri gitu. Padahal aku tahu yang capek tuh dia gitu, yang sakit tuh dia gitu. Itulah. Gimana kamu menjelaskan itu ke anak-anak pada saat itu? Jujur saat udah dikabarin dokter suami aku udah nggak ada, itu beneran kayak apa ya, kayak bingung gitu. Mau nyampein ke anak-anak gimana kan, tapi ternyata kayaknya dia tuh ngelihat, kan sama anak-anak sekarang main handphone, main apa gitu. Dia ngelihat sepupunya posting kabarnya si suami aku kan, terus dia nelpon, mama papa kenapa gitu. Nggak apa-apa, aku bilang gitu kan, papa lagi diobatin gitu. Ini kata si sepupunya gitu ya, papa udah nggak ada gitu. Ya akhirnya gimana ya, udah aku jelasin, iya sabar, papa udah pulang gitu, papa udah nggak sakit lagi kayak gitu sih. Anak aku yang kedua sih yang lumayan bikin apa ya, bikin aku gimana gitu. Kalau yang pertama dia lebih bisa ngerti. Yang kedua masih sedih sampai sekarang. Kalau sekarang sih alhamdulillah enggak. Tapi Karena pada saat ya dia mungkin, aku nggak tahu ya, mungkin kalau dia cerita ke neneknya katanya kalau Bumi nanyain papa terus nanti mamahnya sedih gitu. Jadi dia sedih tapi tidak berani bercerita ke mama, takut mama juga sedih. Iya kayaknya. Nah ini sebelumnya kan 9 bulan sebelum itu ya, kamu sempat dikasih surprise ya sama almarhum. Padahal almarhum katanya jarang-jarang tuh ngasih surprise ya. Coba kita lihat seperti apa video vlog. Kamu terharu karena memang belum pernah sebelum-sebelumnya. Emang dia tuh nggak romantis orangnya. Romantis. Apa sih yang kamu ingat dan kamu kangenin sampai sekarang dari sosok almarhum suami? Dia selalu ada buat aku. Selalu ada buat kamu. Termasuk saat kamu ikut kompetisi. Dia selalu ada buat aku. Yang kamu rindukan momen-momen apa? Semuanya. Apalagi kayak Ramadan kayak gini tuh kayak berasa banget gitu. Biasanya melakukan banyak hal berdua. Aku tuh nggak pernah sendiri kalau. Kamu nggak pernah sendiri? Aku nggak pernah sendiri. Dia tuh itulah selalu ada buat aku gitu. Biar bagaimanapun dia selalu ada buat aku. Jadi rasanya bukan saja sedih karena kehilangan, tapi kamu merasa menjadi betul-betul sendiri gitu. Iya. Itu yang berat. Karena harus menjadi single parent buat anak-anak juga. Oke. Kamu sempat habis itu pergi ke Turki itu juga untuk menghibur hati kamu. Iya mungkin di situ juga ada gitu. Pengen ngelakuin apa yang selama ini nggak bisa dilakuin aja sih. Gitu. Kita masih akan berbincang lagi ya bersama. Dan sama Mama Lita ini yang biasanya kalau sama teman-temannya dipanggil Mama karena begitu lama. Karena Masih paling bisa tua tersenyum. kayaknya. Mama juga akan berbagi resep ya. Untuk berbuka nanti seperti apa idenya. Kita akan kembali tetap di Rumpi Musik.